Jam pasir waktu. Malam itu, angin berhembus pelan di luar jendela kamar Raha. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil memegang benda yang baru saja ia temukan di gudang rumah kakeknya, sebuah jam pasir tua dengan ukiran aneh di bingkainya. Pasirnya berwarna keemasan, berkilauan setiap kali terkena cahaya lampu. Kakeknya pernah bercerita bahwa jam pasir ini bukan sembarang benda. Konon, jam ini bisa mengendalikan waktu. Namun, Raha tidak benar-benar mempercayainya. Itu pasti hanya dongeng, pikirnya. Penasaran, ia membalik jam pasir itu. Saat butiran pasir pertama jatuh, sesuatu yang aneh terjadi. Suara detak jam di dinding menghilang. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba Raha tidak lagi berada di kamarnya. Terjebak di masa lalu, Raha membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah desa kuno. Orang-orang mengenakan pakaian dari zaman dahulu, bangunan terbuat dari kayu, dan tidak ada satupun teknologi modern. Di kejauhan, ia melihat seorang pria tua yang tampak mengenalnya. "Akhirnya kau datang," kata pria itu dengan suara berat. "Jam pasir waktu telah membawamu ke sini untuk sebuah alasan." Raha bingung. Siapa pria ini? Mengapa ia seolah tahu tentang jam pasir ini? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Elder Arsan, penjaga keseimbangan waktu. Ia menjelaskan bahwa jam pasir tersebut memiliki kekuatan besar. Jika digunakan sembarangan, ia bisa menciptakan kekacauan dalam aliran waktu. Namun, ada masalah besar. Jam pasir itu kini retak, dan jika tidak diperbaiki, waktu bisa berhenti selamanya. Raha menatap jam pasir di tangannya. Benar saja, ada retakan kecil di bagian kacanya, dan pasir keemasan mulai keluar sedikit demi sedikit. "Kau harus menemukan kristal waktu untuk memperbaikinya," lanjut Elder Arsan. "Tanpa itu, seluruh masa depan bisa lenyap." Perjalanan menyelamatkan waktu. Raha tidak punya pilihan selain menerima tugas ini. Ia harus mencari kristal waktu yang tersembunyi di suatu tempat dalam dimensi waktu yang berbeda. Dengan bantuan Elder Arsan, ia belajar cara menggunakan jam pasir dengan benar. Dengan membaliknya dalam posisi tertentu, ia bisa melompat ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Namun, setiap perjalanan menguras energinya, dan ia hanya memiliki 3 kesempatan sebelum jam pasir kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Perjalanan pertama membawanya ke zaman kerajaan kuno, di mana ia harus menghadapi seorang raja tiran yang menyimpan salah satu pecahan kristal waktu di mahkotanya. Perjalanan kedua membawanya ke masa depan, di mana kota-kota mengapung di langit dan robot-robot hidup berdampingan dengan manusia. Di sini, Raha harus mencari petunjuk dalam arsip kuno tentang lokasi pecahan kristal lainnya. Namun, ada satu masalah besar. Seorang musuh misterius juga mengincar jam pasir itu. Ia dikenal sebagai penjaga bayangan, sosok yang ingin menguasai waktu untuk kepentingan pribadi. Jika ia berhasil mendapatkan jam pasir sebelum Raha, keseimbangan waktu akan hancur selamanya. Pertarungan melawan waktu. Di perjalanan terakhirnya, Raha harus menghadapi penjaga bayangan dalam sebuah pertempuran di antara dimensi waktu. Setiap detik berlalu, retakan pada jam pasir semakin besar. Jika ia tidak segera menyatukan kristal waktu, semuanya akan terlambat. Dalam momen paling genting,
Raha akhirnya berhasil menyatukan pecahan kristal waktu ke dalam jam pasir. Cahaya keemasan menyelimuti sekelilingnya, dan waktu yang hampir runtuh kembali stabil. Namun, sebelum kembali ke dunianya, Elder Arsan memperingatkannya. Gunakan jam pasir ini dengan bijak. Waktu bukanlah sesuatu yang boleh dimanipulasi sembarangan. Raha membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di kamarnya. Jam pasir itu kini terlihat utuh tanpa retakan, tapi ia tahu petualangannya bukanlah mimpi. Ia menatap jam pasir itu dengan perasaan campur aduk. Kini, ia memiliki tanggung jawab besar, menjaga keseimbangan waktu dan memastikan tidak ada yang menyalahgunakannya. Malam itu, ia menyimpan jam pasir dengan hati-hati di laci. Karena siapa yang tahu, mungkin suatu hari waktu akan kembali memanggilnya. Tamat.